Telu di bawah telu. Oh. Ini kan nama-nama anaknya. Iya, tulisan Bude nih. Iya. Tugas udah selesai. Putra kita itu bisa menempuh jalan hidup baru. Lamaran ini. Selamat pagi teman-teman. Sekarang kita lagi ada di mana? Purwokerto. Purwokerto. Sekarang hari apa sih? Sabtu ya? Sabtu Tanggal 13. Ini kondangan asli, kondangan asli saudara. Biasanya Keluarga, kan ya? keluarga. Jadi biasanya kan kemarin yang pertama pas edisi kondangan tuh kondangan kerabat kotak, terus yang kedua kondangan orang yang nggak dikenal. Tapi kali ini adalah kondangan keluarga sendiri. Biar keluarga sendiri. Tapi ada cerita di balik itu kenapa akhirnya kita datang ke Purwokerto. Judulnya Diprank oleh Bude. Ini bukan cerita sinetron, ini cerita nyata. Jadi putrinya Bude kemarin telepon, udah hampir sebulan, 1,5 bulan yang lalu. Sebut saja namanya. Mbak Yayu tuh telepon, Mbak Yayu, Dek, nanti dateng ya di Purwokerto tanggal 13, pokoknya aku sudah ngeblok tanggal ya untuk di Arda, bisa nggak? Bisa Mbak, aku coba bisa dulu. Gitu. Kenapa Mbak? Si Mbak bingung jawabnya, katanya bilang, Dek ini ulang tahun pernikahanku kok. Gitu. Oh nje, tibalah mendekati seminggu sebelum acara itu berlangsung, aku udah niat, udah mau berangkat, tiba-tiba tanggal 3 dapat berita yang sangat mengejutkan. Dek, Bude masuk rumah sakit. Bude kritis. Loh. Kenapa? Padahal nggak ada riwayat sakit sama sekali gitu. Bahkan sebulan sebelumnya bapakku itu sakit. Bude itu paling cerewet. Bude itu kan yang paling cerewet soalnya. Adekku cepet di Joko ya, ini ya. Perhatiannya luar biasa, cerewetnya cerewet perhatian. Ternyata Bude tanggal 3 masuk rumah sakit, tanggal 4 sudah di ICU. Itu kita kaget setengah mati semuanya. Aku nangis, terus aku bingung, ini apa ini? Kenapa ini? Kenapa gitu? Tanggal 5 itu Bude semakin kritis. Tanggal 6 pagi Bude meninggal. Itu aku langsung ke Purwokerto, dateng nyampe sore itu kaget. Itu kaget. Ini ngomong kaget langsung jatuh dia ya. Tenda berkabung tuh ada. Padahal Purwokerto tuh tempat saya biasanya kabur. Kalau saya lagi susah, lagi apa semuanya, saya kabur ke sini dan menepi ditenangin oleh Bude gitu. Bude itu pengganti ibu saya. Karena di pernikahan pun Bude selalu dampingin saya. Bude meninggal tuh kayak mimpi. Terus Mbak itu langsung ngerangkul terus bilang, Dek maafkan aku ya. Kenapa Mbak? Sebenarnya ini bukan acara ulang tahun pernikahanku, tapi pernikahannya Mbak Neni. Mbak Neni itu putrinya Bude. Ternyata Bude itu punya hajat mau nikah. Jadi ceritanya Bude itu ngeprank Arda gitu. Adalah kita sih. Mengucap Bismillahirrahmanirrahim untuk menyempurnakan sebuah agama dan disilakan untuk diserahkan apa yang ingin diserahkan oleh calon mempelai tentunya. Disilakan prosesinya perlahan saja untuk kepentingan dokumentasi CD-nya. Ya, Yudhika Malam Setianto bin Marsono. Ya, Saya nikahkan dan jodohkan engkau dengan Endah Hardiani, saudara perempuan saya, untukmu. saya terima nikah dan jodohnya Endah Hardiani, saudara perempuan Agung Sulistyo Purnomo, untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Alhamdulillah.
Ini Mas Arga mau nyanyi. Aku siap. Bismillah ya. Nangis di kamar aja nangis. Kuat nggak ini nyanyiin lagu Bunda? Kelihatan ke tantri kotak nggak? Apa aku harus bilang tantri Jem? Apa sih ya namanya? Hari kemarin Suci, Rahmi, sekarang Mirna. Kayaknya nggak perlu deh kalau ini. Kalau boleh jujur, sayalah yang di-prank sama Bude sebenarnya. 1 bulan lalu dihubungi, ternyata untuk acara ini, saya bahkan nggak tahu. Seminggu yang lalu, dengar kabar Bude meninggal dunia. Rasanya kayak mimpi, rasanya seperti mimpi. Tapi yang terjadi memang harus terjadi. Beliau sudah dipanggil oleh sang pemilik. Saya merasakan kehadiran beliau ada di sini. Karena cinta itu bisa menembus ruang dan waktu, saya percaya itu. Saya sebagai keponakan merasa sangat bangga punya Bude yang punya hati yang emas. Kadang kita baru sadar kita memiliki orang-orang yang tercinta kalau kadang dia sudah pergi dari sebelah kita.
nyanyi bersama untuk Bu Detin. Karena di sini saya bukan sebagai Art Arnaf, bukan sebagai tantri kotak, tapi sebagai keluarga. Berat nyanyinya, ini nyanyi paling berat. Ini mengharu sih. Iya betul. Sebetulnya kami bingung awalnya memposisikan seperti apa. Hadir ke sini dalam keadaan bahagia, tapi ternyata memang Tuhan berkehendak lain. Tapi ternyata memang wasiatnya beliau harus tetap dijalankan. Cukup haru biru tadi saya melihat akad melalui YouTube karena saya harus di kamar. Tapi pasti beliau bahagia hari ini. Kami tahu karena semua yang telah diurus dari pakaian, terus resepsi dan akad dan segala macam sudah beliau urus dari awal, sudah beliau itulah tugas seorang ibu. Kita mungkin bisa merasa sudah punya anak, sudah gede, sudah merasa bisa mandiri, tapi selayaknya ibu punya anak akan tetap menganggap dia anak kecil dan anak dari seorang ibu. Bude bukan sekedar hidup penuh cinta, tapi Bude mengukir memori yang indah. Sampai hari ini beliau meninggalkan banyak sekali kekuatan energi yang baik untuk semuanya di sini. Ini persembahan saya untuk Bude. Karamnya cinta ini tenggelamkanku di duka yang terdalam, hampa hati terasa kau tinggalkanku meski ku tak rela. Salahkah diriku hingga saat ini? Ku masih mengharap kau tuh kembali. Mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, kenanglah aku sepanjang hidupmu. Putri tercinta dari ibu dan tercinta, mempersiapkan
hati terasa kau tinggalkanku meski ku tak rela. Salahkah diriku hingga saat ini ku masih berharap kau tuh kembali. Mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Nanti kau tak kembali, kenanglah aku sepanjang hidupmu. Artinya kok bisa aku yang di-prank sama Bude ini loh. Oh, iya. Istilahnya di-prank sama Bude, sama Mbak, sama keluarga. Bilangnya ini acara pernikahan, ulang tahun perkawinan. Gitu, terus dengar kabar. Dan diberitahunya ketika pas Bude udah meninggal, pas nyampe, maaf ya Dek, aku sempat berbohong sama kamu. Ini sebenarnya acara nikahannya Mbak Neni. Itu langsung dek aku, tambah nangis gitu. Loh, masih antara iya ya. Loh gitu, masih berduka tapi ada sisi bahagia. Itu bingung itu merayakannya Mbak. Ya memang sejak awal ibu gitu, adikmu coba kandani sik yo Nduk. Adikmu pokoknya adikmu Rene ben kaget nek iki acara pernikahannya Neni gitu, maksudnya masih gitu. Tapi sing nyanyi kudu ada yo, tenan lho yo, ada iki amplopnya aja kowe kliru. Amplopnya warna coklat sudah disiapkan. Iki pokoknya sakmene kok paling ki ada gitu. Jadi bukan ibu yang kok ibu sing maneh ki ndak. Iki kok paling ki ada yo Nduk. Tenan pesenono, kok nyanyi wong dhek wingi bar duwe album, engko kok nyanyi lagu itu, ning kok aja ngomong nek sing nikah adikmu Neni, sing kowe ngomong ulang tahun perkawinanmu. Jadi memang gitu deh, sejak ibu menerima ini lamarannya lewat Yudi matur ke ibu sudah memutuskan hari, kemudian ibu langsung begitu dicatetan bolak-balik iki lho yo Nduk, kok jalane wis ngubungi durung gitu. Adikmu urung ngerti to Dek Arda, mboten Bu dereng. Lagune apa wae wis enek. Itu selalu dicek ibu. Tenan kuwi ada iso to ya, ada iso. Nggih Bu, itu jadi memang ibu yang pengen memberi kejutan ke Dek Arda, tapi rupanya ya mungkin di alam sana ibu bisa mirsani lah Dek gitu. Ojo mbok beloke, ojo mbok kurangi amanah ibumu. Dan saya sudah memenuhi amanah ibu, merayakan dan Dek Arda nyanyi. Gitu Dek, matur nuwun sekali ya. Senyumnya itu Bude terus mesti nakok Ida. Wes mamre. Itu udah. Wes mamre. Iya. Sehat, pertanyaan selalu gitu. Nduk tenan lho ya, tetep ya ibu ikhlas nek ana apa-apa ning tulung perayaan nikah adikmu aja diundur, tetep dijalankan. Ini kemana-mana tak bawa. Karena ini memang titipan ibu yang tidak boleh saya udek-udek. Tenan lho ya Nduk, iki titip anu penekan adikmu iki sangu ibu. Sangune ibu kok ada raspiro ning tulung ya. Jadi ini diterima ya. Biasanya aku Mbak kayak gini aku mau ngopo. Ini amanah. Tapi karena ini amanah ya. Aku tahu. Di tempatku saja ada juga nggak terima apa-apa kan. Cuma karena ini amanat ibu pengen nyangoni ada jadi diterima ya. Bayangin Bude, ya Allah Bude. Ya ini yang lipat ibu sendiri, tekuan seperti ini ibu semua. Bude ngasih sendiri. Iya. Kalau Bude itu paling senang. Kalau di sidik jari uangnya semua sidik jari ibu, gak ada sidik jari yang lain. Tanpa penolakan Bude, harusnya Bude sendiri yang bisa ngasih, nggak ada, cuma diwakilkan Mbak. Amplop coklat ini diterima ya. Walah. Matur nuwun Mbak ya. Makasih ya Dek, sudah mau menjalankan amanah ibu sebaik-baiknya. Berbangga pasti. Insya Allah. Ya semoga ibu benar bahagia Dek. Semua detail ini pun ibu Dek. Sampai untuk acara hari Minggu besok, ibu sudah buatkan list ini tetangga yang dibagiin
kotak syukuran siapa saja, udah dibuat 130. Tulis tangan ibu sendiri. Biasanya ibu enggak pernah seperti itu. Ini sudah wis tak tulis si kabeh kaya ning kono. Lah aku ndak waspada begitu gitu. Dan yang lebih bikin aku gergel kemarin deh, terakhir kali paket datang. Jadi ternyata ibu sama Arya itu ngasih kado aku mukena terusan. Jadi itu kayaknya waktu ibu sakit tanggal 2 pesen mukena terusan ya, kayaknya seperti itu. Karena yang satu warnanya mukena oranye itu berarti dari Arya, yang satu bukan. Yang bukan itu dari ibu, saya yakin.